Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggar Muhammad Elegan, mahasiswa Informatika Undip angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya hendak mempresentasikan hasil penelitian yang sudah saya lakukan yang berjudul pengembangan aplikasi presensi dengan progresif web app studi kasus Puskesmas Kasiman. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Panji Wisnu Wirawan selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Aris Puji Widodo selaku dosen pembimbing 2. Latar belakang penelitian ini adalah proses presensi yang berjalan di Puskesmas Kasiman saat ini masih dilakukan dengan cara tanda tangan di atas lembar kertas yang dilakukan sekaligus di akhir bulan. Hal ini dapat menimbulkan banyak masalah, seperti pegawai yang bisa saja lupa berapa kali dia tidak masuk selama sebulan. Kegiatan presensi bisa menjadi lebih efektif jika presensi dilakukan setiap hari di Puskesmas Kasiman. Namun, hal itu juga dirasa kurang efisien karena banyak pegawai yang lokasi dinasnya jauh dari Puskesmas Kasiman itu sendiri, sehingga cukup merepotkan apabila pegawai harus datang jauh-jauh ke Puskesmas hanya untuk melakukan presensi saja. Kegiatan presensi bisa menjadi lebih mudah jika dibuat menjadi online, namun karena banyak dari pegawai Puskesmas Kasiman yang memiliki tempat dinas di daerah pedesaan, sinyal internet sering menjadi tidak stabil sehingga aplikasi tidak dapat berjalan dengan semestinya. Teknologi Progressive Web App atau PWA bisa menjadi solusi untuk permasalahan di atas, karena PWA dapat berjalan secara offline dan akan mengirimkan datanya ketika sudah online, sehingga aplikasi tetap berfungsi dengan sinyal yang susah didapatkan di desa. PWA juga memiliki beberapa manfaat lain, seperti dapat diakses secara langsung di mesin smartphone atau desktop, memiliki tampilan layaknya natif, dan lain-lain. Kemudian tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah dapat menghasilkan aplikasi presensi berbasis progresif web app yang berfungsi sebagai alat presensi pegawai Puskesmas Kasiman, dapat membantu Puskesmas Kasiman dengan mempermudah pegawai untuk melakukan presensi, dan untuk mengetahui keunggulan yang didapat dari aplikasi presensi berbasis PWA dibanding aplikasi presensi berbasis native web yang biasa. Untuk ruang lingkup penelitian ini akan dibuat dua aplikasi presensi, PWA dan native web. Keduanya akan memiliki fungsi dan tampilan yang sama persis. Hanya aplikasi presensi yang berbasis PWA saja yang dibahas proses pengembangannya. Fitur yang terdapat pada aplikasi presensi menyesuaikan kebutuhan yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Kasiman, dengan beberapa tambahan sendiri dari penulis, sehingga mungkin akan ada beberapa perbedaan dengan sistem presensi pada umumnya. Aplikasi yang dibuat dirancang dengan model pengembangan waterfall dan didokumentasikan sampai tahap sistem testing tanpa unit dan integration testing. Berikut adalah konsep-konsep utama yang penting untuk dipahami. Karena keterbatasan waktu, saya tidak akan terlalu membahas pengetahuan yang terlalu umum seperti HTML, JavaScript, dan lain-lain. Yang pertama adalah Cloud Firestore. Cloud Firestore adalah database SQL atau non-relasional, sehingga Cloud Firestore tidak memiliki tabel dan baris seperti database SQL. Cloud Firestore menawarkan dukungan secara offline untuk seluler dan web. Data Cloud Firestore disimpan dalam dokumen yang disusun menjadi koleksi. Setiap dokumen berisi kumpulan pasangan key dan value. Cloud Firestore tidak memiliki query join, sehingga denormalisasi merupakan sebuah keharusan untuk membuat aplikasi yang benar-benar scalable. Firestore mempertimbangkan bahwa ruang disk itu murah, tetapi waktu pengguna tidak. Hal ini berhubungan dengan best practice dari denormalisasi itu sendiri. Konsep penting selanjutnya adalah Firebase Storage. Firebase Storage adalah sebuah layanan untuk membantu mengembangkan aplikasi yang perlu menyimpan dan menyediakan gambar, audio, video, atau konten buatan pengguna lainnya. Firebase Storage menyimpan file di bucket Google Cloud Storage, yang berarti bahwa layanan ini dapat diakses melalui Firebase dan Google Cloud API, termasuk Cloud Firestore tadi. Selanjutnya ada IndexedDB. IndexedDB adalah teknologi penyimpanan berbasis browser HTML5. IndexedDB merupakan SQL atau tidak hanya SQL dengan penyimpanan data berformat key value berbasis browser asinkronus. IndexedDB merupakan client-side database, yang artinya file dan data yang disimpan oleh browser disimpan di sistem penyimpanan file pengguna, sehingga data masih dapat diambil bahkan saat browser dalam keadaan offline. IndexedDB dapat menyimpan string, angka, blob, maupun objek JavaScript. Konsep utama selanjutnya adalah Progressive Web App atau PWA. PWA merupakan pendekatan pengembangan aplikasi web multiplatform yang memungkinkan aplikasi dapat berjalan di platform mobile maupun desktop seperti Android, iOS, Windows, dan lain-lain. Karena aplikasi dapat diakses melalui browser dan browser itu sendiri tersedia di sebagian besar sistem operasi. Arsitektur PWA terdiri dari 3 bagian, yaitu Web App Manifest, Upsell, dan Service Worker. Berikut adalah gambar yang menunjukkan arsitektur PWA. Web App Manifest adalah sebuah file JSON berfungsi untuk menentukan bagaimana aplikasi berperilaku ketika dilakukan instalasi pada perangkat seluler maupun desktop. Konfigurasi yang ditentukan diantaranya adalah nama aplikasi, deskripsi, ikon, warna latar belakang, warna tema, dan orientasi. Web App Manifest juga akan memunculkan permintaan tambahkan ke layar utama apabila aplikasi tidak dilayani melalui HTTPS. Upsell pada dasarnya adalah tampilan aplikasi statis yang terdiri dari HTML dan CSS
dan JavaScript. Abstrak berfungsi sebagai wadah dari konten dalam aplikasi itu sendiri. Abstrak merupakan salah satu faktor utama yang membuat PWA memiliki startup yang cepat, UX yang lancar, dan kinerja yang baik pada kunjungan berulang. Karena berkas-berkas dari Upsell dirender dan di-cache di penyimpanan lokal perangkat. Upsell disimpan dalam bentuk offline cache sejak aplikasi pertama kali dibuka atau diinstal. Service worker adalah sebuah event-driven script yang berjalan di latar belakang secara terpisah dari halaman web. Service worker berfungsi sebagai proxy antara aplikasi dan server, yang berarti setiap request akan melewati service worker. Ketika respon yang diinginkan terdapat pada Jest storage, maka respons akan dikembalikan dari Jest storage. Namun jika tidak terdapat pada Jest storage, maka service worker akan melanjutkan service ke server. Service worker juga harus dilayani melalui Hypertext Transfer Protocol Secure atau HTTPS. Karena service worker dapat mencegat request, memodifikasi konten, dan mengirim respon. Kemudian berikut adalah siklus hidup service worker. Kita skip saja untuk mempersingkat waktu. Kemudian konsep penting yang akan dibahas selanjutnya adalah bagaimana pemodelan data dilakukan. Cloud Firestore merupakan database NoSQL atau non-relasional, sehingga pemodelan data menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram kurang tepat untuk digunakan di sini. Walaupun Cloud Firestore memiliki struktur yang mirip dengan JSON skema juga kurang tepat untuk diterapkan pada Cloud Firestore, karena ID collection dan dokumen di Cloud Firestore bukan merupakan pasangan key value. Seperti contoh pemodelan data yang diambil dari dokumentasi Cloud Firestore ini. User, Elofiles, dan Turing ini bukan merupakan pasangan key value. Sehingga penulis akan menggunakan pemodelan data seperti yang dilakukan Saputra pada penelitiannya. Seperti ini. Konsep utama yang terakhir adalah pengujian perangkat lunak. Terdapat 3 jenis pengujian yang dibahas pada penelitian ini. Yang pertama, pengujian dengan metode black box. Metode black box lebih berorientasi pada hasil akhir daripada metode white box yang lebih berorientasi pada proses. Pengujian ini menghasilkan 2 kemungkinan pada tiap fitur uji, yaitu diterima dan tidak diterima. Lighthouse adalah aplikasi open source yang digunakan untuk mengaudit halaman web dalam hal aksesibilitas, progresi web app, kinerja, dan SEO secara otomatis. Pada penelitian ini, Lighthouse hanya digunakan untuk menguji aplikasi dalam hal teknologi progresi web app-nya saja. Lighthouse menjalankan serangkaian audit terhadap halaman dari URL yang diberikan, kemudian menghasilkan laporan tentang halaman tersebut. Lighthouse juga menyajikan audit yang gagal sebagai indikator bagaimana skor halaman dapat ditingkatkan. Pengujian selanjutnya adalah pengujian untuk membandingkan perbedaan antara aplikasi presensi yang berbasis PWA dengan yang berbasis native web. Ada 4 aspek yang akan diuji, yaitu perbedaan installability, perbedaan tampilan, perbedaan kemampuan dijalankan secara offline, dan perbedaan kecepatan load. Kemudian berikut adalah model pengembangan perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini, yaitu model waterfall. Model waterfall merupakan proses pengembangan perangkat lunak dengan setiap langkah dilakukan secara berurutan, di mana prosesnya terus mengalir ke bawah seperti air terjun. Ini kita lewati saja untuk mempersingkat waktu. Untuk hasil dan pembahasannya, untuk mempersingkat waktu, penjelasan tentang fitur dan alur aplikasi akan langsung saya demokan. Baik, kita akan membuka aplikasi presensinya melalui Google Chrome. Kita klik halamannya, masukkan halamannya, presensi_kasiman.webapp. Nah, jika aplikasinya berupa PWA akan muncul notifikasi di bawah ini. Tambahkan aplikasi ke layar pertama. Kita tekan saja, kemudian kita tekan install. Nah, proses instalasi sedang berlangsung. Kita tunggu saja. Aplikasi ini memiliki 2 aktor, yang pertama admin dan yang kedua pegawai. Kita akan masuk dengan akun pegawai pada perangkat smartphone ini. Nah, instalasi sudah selesai dilakukan, kita masuk saja. Halaman yang ditampilkan ini berupa splash screen yang bisa kita atur warna dan ikonnya di manifest.json. Kemudian kita masuk melalui akun pegawai. Kita masuk. Aplikasi ini memiliki fungsi utama berupa presensi dengan cara swafoto yang dilakukan setiap hari di lokasi dinas masing-masing. Untuk pegawai, kita bisa melakukan presensi dan melihat detail akun. Kita coba melakukan presensi. Kita klik kirim dan previewnya akan muncul seperti berikut. Kita klik kirim saja. Oke. Walaupun ukuran fotonya besar, nanti aplikasi akan mengkompres ukuran foto tersebut menjadi lebih kecil sehingga aplikasi tidak menjadi terlalu berat. Kemudian kita lihat hasilnya tadi. Nah, ini bukti fotonya. Huruf I ini berupa izin dan kita bisa melihat riwayat presensi yang sudah dilakukan.
Untuk fitur-fitur selanjutnya akan saya tunjukkan melalui desktop saja agar lebih jelas. Selanjutnya saya akan menunjukkan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Presensi. Kita masuk ke aplikasinya, kemudian masukkan username dan password sesuai dengan aktor admin. Jadi di dalam sini selain kita bisa melakukan presensi dan melihat detail akun, kita juga bisa melakukan perizinan. Contohnya di sini yang belum hadir 42 orang dan yang sudah hadir 1 orang. Kita coba izinkan salah 1 orang. Nah, sekarang yang belum hadir tinggal 41 orang dan yang sudah hadir atau izin sudah 2 orang. Kemudian di daftar presensi kita bisa melihat seluruh riwayat presensi yang bisa kita filter juga berdasarkan tanggal dan nama. Kemudian bisa kita ekspor ke CSV dan print ke PDF. Kemudian dalam perhitungan Jaspel kita bisa memilih tanggal dan nama. Misal kita pilih ini bulan April, ini Adi, misal besaran Jaspel per harinya 50.000 dan besaran dendanya 20.000, kita pilih dan hasilnya akan seperti ini. Jaspel yang didapat sekian dan bisa juga kita print ke PDF. Kemudian di daftar akun kita bisa melakukan CRD akun seperti biasa, dan kemudian di statistik kita bisa melihat statistik dari pegawai yang ada. Bisa seluruh pegawai atau satu pegawai aja dalam satu waktu tertentu. Coba misal kita pilih semua, jadi menunjukkan data seluruh pegawai 43 orang, jumlah presensi per harinya berapa, jumlah kehadirannya seperti apa, dan waktu presensinya kapan. Kemudian kita bisa memilih salah satu orang misalnya. Hasilnya juga akan mirip seperti ini. Kemudian kita juga bisa print ke PDF. Selanjutnya saya akan menunjukkan kemampuan offline-nya. Kita coba disconnect. Kemudian kita refresh dan hasilnya akan seperti normal. Kita bisa melakukan logout, login seperti biasa. Nah, masih bisa melakukan login, logout. Kita coba menambahkan akun dalam keadaan offline. Kita tambah, maka di device kita akan berhasil ditambahkan. Kemudian kalau kita berhasil reconnect kembali, nanti akan terdapat notifikasi kalau akun sudah berhasil ditambahkan. Nah, seperti ini. Nah, ini udah otomatis masuk ke server. Kemudian kita coba offline lagi. Kita coba fitur statistiknya. Oke. Nah, kita bisa mendapatkan data-data yang ada walaupun dalam keadaan offline. Kita kembali lagi ke PPT dan membahas hasil-hasil pengujian yang dilakukan. Seperti yang dilihat pada gambar, hasil dari pengujian validasi PWA dengan Lighthouse menunjukkan bahwa aplikasi Presensi Puskesmas Kasiman memenuhi semua aspek dari sebuah PWA. Dalam hal installable, aplikasi dapat diinstal karena web app manifest dan service worker-nya memenuhi installability requirement. Kemudian dalam hal optimasi PWA, semua checklist juga sudah dipenuhi karena di dalam aplikasi sudah terdapat service worker yang mengatur halaman dan state URL, mengarahkan traffic HTTP ke HTTPS, mengatur custom splash screen atau tampilan awal ketika aplikasi dibuka, mengatur warna tema pada address bar, ukuran konten yang sesuai dengan viewport, terdapat tag metaname viewport dengan width atau initial scale, terdapat Apple Touch icon yang valid, dan manifest memiliki maskabel icon atau icon yang adaptif. Dan dalam hal butir-butir tambahnya harus dicek secara manual, aplikasi juga sudah memenuhi semua checklist yang ada, karena aplikasi dapat berjalan di berbagai browser, transisi halaman yang tidak dibatasi jaringan, dan semua halaman memiliki URL. Pengujian selanjutnya adalah pengujian untuk membandingkan perbedaan antara aplikasi presensi yang berbasis PWA dengan yang berbasis native web. Pertama, perbedaan installability. Dalam hal installability, aplikasi presensi yang berbasis PWA dapat diinstal ke ponsel pintar maupun perangkat desktop, sedangkan aplikasi yang berbasis native web tidak. Namun, aplikasi native web juga memiliki sebuah fungsi yang menyerupai fungsi install pada aplikasi PWA, yaitu create shortcut atau tambahkan di layar utama. Keduanya sama-sama membuat aplikasi dapat diakses secara langsung dari halaman langsung perangkat, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Salah satunya adalah perbedaan dari segi tampilan. Dalam segi tampilan, aplikasi PWA yang terinstal pada perangkat smartphone maupun desktop tidak memiliki kolom address bar layaknya aplikasi native mobile ataupun desktop. Aplikasi PWA yang terinstal juga akan memiliki tampilan splash screen sesuai warna yang dapat diatur. Sedangkan aplikasi di native web masih memiliki kolom address bar, tampilan icon dan detail bar-nya juga kurang bisa diatur. Untuk perbandingan kemampuan offline, seperti yang sudah ditunjukkan di demo tadi, aplikasi presensi yang berbasis PWA masih dapat dibuka dan dijalankan fungsinya secara normal. Aplikasi presensi PWA masih dapat melakukan login dan logout, melihat daftar presensi,
CRUD akun, menghitung Jaspel, dan lain-lain dalam keadaan offline. Jika ada perubahan data, nantinya data akan dikirimkan ke server ketika aplikasi sudah online kembali. Kemudian perbandingan terakhir adalah perbandingan kecepatan load. Kecepatan masing-masing aplikasi akan diuji menggunakan fitur inspect elemen pada bagian network di browser Google Chrome. Hal utama yang akan diperhatikan di sini adalah waktu load yang berwarna hijau ini, dan nantinya waktu muat dari berkas-berkas tertentu juga bagian sini. Waktu load di sini menandakan bahwa halaman sudah selesai dimuat secara penuh. Dari 2 kali pengujian pada halaman login dengan kondisi kecepatan jaringan no throttling atau tanpa batas kecepatan, masing-masing aplikasi mendapatkan angka yang kurang stabil, yaitu 2,18 detik dan 5,41 detik pada aplikasi PWA, dan 2,93 detik dan 3,59 detik pada aplikasi native web. Hal ini dikarenakan kecepatan maksimal jaringan internet yang dimiliki penulis masih kurang stabil, sehingga hasil pengujian kali ini kurang bisa dijadikan acuan untuk membandingkan kecepatan antar aplikasi tersebut. Kemudian dalam pengujian halaman login dan halaman indeks dengan kondisi kecepatan jaringan yang dibatasi 50 kbps, masing-masing aplikasi mendapatkan angka yang relatif sama, yaitu sekitar 38 detik untuk halaman login dan sekitar 45 detik untuk halaman indeks. Hal ini bisa terjadi dikarenakan aplikasi baru dibuka untuk pertama kali, sehingga belum ada proses pengambilan data dari cache yang sudah disimpan, hingga membutuhkan waktu yang sangat lama ini. Kemudian pengujian halaman login yang dibuka kembali pada aplikasi PWA dalam keadaan jaringan no throttling 50 kbps maupun dalam keadaan offline tetap memiliki kecepatan load yang relatif sama, yaitu sekitar 350 milidetik. Sedangkan untuk aplikasi native web, kecepatan jaringan no throttling maupun 50 kbps, keduanya membutuhkan waktu load 2 kali lebih lama dari aplikasi PWA, yaitu sekitar 850 milidetik. Hal ini dapat terjadi dikarenakan aplikasi PWA yang dibuka untuk kedua kalinya akan mengambil file yang dibutuhkan dari service worker dan cache. Sedangkan aplikasi native web mengambil sebagian filenya dari cache dan sebagiannya lagi masih tetap dari server. Dan dalam pengujian halaman indeks setelah dibuka kembali dengan kondisi kecepatan jaringan 50 kbps, waktu load yang didapatkan aplikasi native web 2 kali lebih lama dari aplikasi PWA, yaitu sekitar 1 detik dibandingkan aplikasi PWA yang hanya membutuhkan waktu 0,5 detik. Selain itu, jika diperhatikan, terdapat beberapa berkas yang waktu muatnya jauh melebihi waktu load yang tertera. Ini 1 detik, terus yang ini lebih dari 1 detik. Waktu muat dari masing-masing foto presensi yang ditampilkan pada tabel riwayat presensi semuanya melebihi 2 detik, dan bahkan sampai menyentuh angka 6 detik. Sedangkan pada aplikasi PWA, berkas gambar-gambar tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar 30 milidetik, 200 kali lipat lebih cepat dari native web. Hal ini terjadi dikarenakan aplikasi PWA mengambil berkas-berkas yang dibutuhkan dari service worker, sedangkan aplikasi native web masih mengambil berkas-berkas yang dibutuhkan dari server. Kesimpulan yang didapatkan dari pengujian kecepatan ini adalah bahwa masing-masing aplikasi membutuhkan waktu load yang relatif sama saat pertama kali aplikasi diakses. Namun ketika aplikasi dibuka untuk kedua kali dan seterusnya, aplikasi PWA bisa menjadi jauh lebih cepat dari aplikasi native web bahkan dalam keadaan offline sekalipun. Secara keseluruhan, kesimpulan yang didapat dari pengujian perbedaan antara aplikasi presensi yang berbasis PWA dengan yang berbasis native web dapat dilihat pada tabel berikut. Pada pengujian terakhir, aplikasi presensi Puskesmas Kasiman akan diuji secara keseluruhan dengan menggunakan metode black box. Metode black box merupakan metode pengujian yang dilakukan dengan mengamati hasil eksekusi aplikasi melalui data uji dan memeriksa fungsionalitas dari aplikasi yang dibuat, apakah sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan atau belum. Hasil pengujian keseluruhan aplikasi dengan metode black box menunjukkan bahwa seluruh butir uji yang berjumlah 43 butir dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Jadi berdasarkan hasil pengujian yang didapat dari pengujian PWA dengan Lighthouse dan pengujian aplikasi dengan metode black box, dapat disimpulkan bahwa aplikasi presensi Puskesmas Kasiman siap dan layak untuk digunakan. Kesimpulannya, penelitian ini menghasilkan aplikasi presensi Puskesmas Kasiman berbasis progressive web app yang dapat mempermudah kegiatan presensi karena pegawai tidak perlu mengantri atau datang langsung ke puskesmas hanya untuk melakukan presensi. Aplikasi yang dihasilkan sudah layak digunakan berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan metode black box. Tool yang bernama Lighthouse juga menunjukkan bahwa aplikasi sudah memenuhi semua aspek dari sebuah PWA, termasuk dalam segi installable, optimasi PWA, maupun butir uji manual yang lain. Dan hasil perbandingan aplikasi PWA dan native web menunjukkan bahwa aplikasi PWA memiliki keunggulan dari segi installability, tampilan layaknya aplikasi native mobile maupun native desktop, kemampuan dijalankan secara offline, dan kecepatan muat yang bisa jauh lebih cepat. Sekian presentasi saya, mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan.